Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kebijakan Menpan RB yang harus dilaksanakan adalah tidak ada PHK massal untuk honorer. Ini disampaikan pada tanggal 10 April 2023 saat Raker Menpan RB dengan Komisi 10. DPR menginginkan bahwa ini adalah kado Idul Fitri 1444 Hijriah untuk tenaga honorer. Maka PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K segera direvisi. Seperti apa penyampaian anggota Komisi 10 DPR RI? Pak Rifki. Ketua, saya antri ketua. Ikut kanan antri. Terima kasih ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi beserta seluruh jajaran. Yang pertama, Pak Menteri, saya kira dalam waktu yang kurang dari 6 bulan ke depan, sampai dengan tanggal 28 November tahun 2023, di mana PP nomor 49 tahun 2018 memberikan norma kepada kita untuk menghapus seluruh pegawai non-ASN, PP itu perlu kita revisi dengan segera. Agar prinsipal guidance yang disepakati oleh banyak pihak termasuk masukan dari DPR, agar tidak ada PHK massal, itu segera mendapatkan kepastian kepada anak bangsa. Saya mendorong ini adalah kado untuk Lebaran Idul Fitri tahun 1444 Hijriah dari pemerintah kepada rekan-rekan honorer di seluruh Indonesia. Seiring dengan itu, saya meminta agar intervensi digital yang sudah dilakukan oleh Mas Anas selama menjabat sebagai Menpan RB itu juga bisa diberlakukan, bukan hanya untuk mendata berapa jumlah tenaga honorer di seluruh Indonesia, tetapi juga untuk memastikan dasar hukum keberadaan para honorer itu harus tersentra di Kemenpan RB dan BKN. Jangan sampai day to day, setiap hari terlalu mudah para pejabat di Republik ini yang sebetulnya tidak memiliki alas yuridis untuk menjadikan seseorang honorer itu ngangkat honorer, yang akan menjadi beban terus-menerus siapapun menterinya dan siapapun yang duduk di Komisi 2 DPR RI ini dari periode ke periode. Saya menaruh empati yang sangat besar kepada Kementerian Pan RB, karena kementerian ini diminta bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak ia lakukan terkait dengan honorer di seluruh Indonesia. Dilakukan di seluruh pemerintah daerah, dilakukan di kementerian lembaga, yang dalam banyak case itu dilakukan hanya atas dasar kemanusiaan dan kasihan. Saya tidak ingin menggunakan kata yang lebih kasar daripada ini. Ini bulan Ramadan, kita berkewajiban untuk menjaga perilaku tutur kata. Tetapi itulah kenyataannya, bahwa ada kondisi objektif di beberapa kementerian lembaga, lebih dari 50% tenaga non-ASN yang menyokong kementerian lembaga itu untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Ambil contoh Kementerian PUPR di balai-balai di seluruh Indonesia. Hampir 50% adalah pegawai non-ASN. Kalau kemudian kita hapuskan berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018, maka visi Presiden termasuk Undang-Undang RPJMN kita itu nggak jalan terkait dengan akselerasi infrastruktur. Tetapi di banyak tempat kita juga tahu ada sarjana yang tidak matching dipaksakan bekerja pada pos-pos tertentu yang pengangkatannya tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang benar. Nah, untuk merapikan ini semua, saya kira intervensi digital bisa membantu. Kalau memang dia tidak ada di database dan dia tidak diotorisasi oleh Kementerian Pan RB dan BKN, dia bukan tenaga non-ASN yang di-acceptance oleh negara. Karena kalau tidak, hari ini kita bicara 2,3 juta, besok hari akan menambah menjadi 2,5, lusa bisa menjadi 2,7, akhir tahun menjadi 3,5.
Dan yang terakhir, yang perlu juga kita pikirkan, selain kawan-kawan honorer harus kita selamatkan, jangan sampai pikiran kita terkuras hanya untuk honorer, sementara kawan-kawan kita, adik-adik kita fresh graduate, yang juga memiliki hak untuk menjadi bagian dari birokrasi negara, itu terkalahkan formasinya, hanya karena kita memfokuskan pada persoalan ini. Karena itu 2,3 juta, posturnya harus kita bedah secara sungguh-sungguh, dan saya mendorong, tidak perlu takut kemudian untuk tidak populer, mengangkat mereka, mohon maaf, tidak mengakseptan mereka, yang memang tidak linier dengan kebutuhan birokrasi kita. Karena itu juga adalah hak bagi kawan-kawan yang lain di luar non-ASN untuk masuk dalam birokrasi kita. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai penyelenggara negara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.